Ditutup pintunya? Tutup apa terbuka? Tutup. Oke, terima kasih. Tutup ya. Saya taruh di sini biar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat ini di ruang OSIM ya. Kita akan melakukan konseling kelompok. Pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oh ya. Ya, untuk kegiatan BK atau layanan BK yang pernah dilakukan apa? Pernah diikuti? Bimbingan klasikal? Bimbingan kelompok? Nah, belum. Kalau konseling kelompok itu saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu adalah layanan dari bimbingan konseling atau BK untuk mengentaskan masalah. Mengentaskan masalah itu mencari solusinya atau bisa menguraikan masalahnya dan memberi jalan keluarnya seperti itu dalam kelompok ya. Dalam kelompok, karena di bimbingan konseling itu ada dua konseling, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Nah, ini berenam hadir di sini untuk melaksanakan praktek konseling kelompok. Saya minta nanti disampaikan secara terbuka tadi saya sebutkan asas-asasnya ya. Karena dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok itu ada asas-asasnya. Tapi ini saya absen dulu lah. Biar nanti kalau ditanya oleh guru mapel yang ada di kelas, saya bisa memberikan keterangan ya, karena berenam ini mengikuti konseling kelompok ya dari BK. Mas Rehan ya, Rehan Ahmad Khairuddin Muhammad Faza ya, Muhammad Faza. Absen berapa Mas? Absen 15. 15. Terus Rio Rudi, nomor absen 22. 3 Khairul Gibran. Terus ini Dina Arafi. Oke ya, sudah saya tulis atau di absen daftar hadir, nanti saya sampaikan ke guru mapel. Sekarang di kelasnya mata pelajarannya apa? IPS. Bu Melina ya. Oke. Ini saya sebutkan dulu ya. Untuk konseling kelompok itu ada asas-asasnya, yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas apa? Sukarela, asas normatifan. Jadi sesuai dengan norma yang ada. Jangan sampai bertentangan dengan norma yang ada. Norma apa? Misalnya norma agama, norma sosial, seperti itu ya. Terus terpadu, harmonis, dinamis, alih tangan kasus, tuturi, handa, yani. Ada lagi asas namanya asas kegiatan. Seperti kita sedang melakukan kegiatan konseling. Yang utama adalah kita menggunakan asas sukarela, terbuka, siap. Sudah paham tentang konseling kelompok? Sudah ya? Ya, kalau sudah, nanti kita harus menggunakan itu. Oke, sebelumnya kita harus benar mengenal dulu. Satu kelompok ini kita harus mengenal satu sama lain supaya nanti kita bisa terbuka ya. Nanti saya menyebutkan nama saya lengkap dan alamat saya. Itu ya. Terus diikuti muter gini. Siap? Sebenarnya bisa dibuat permainan, tapi kita sedang melakukan konseling biar waktunya efektif ya. Kita menggunakan waktu konseling ini 1 jam pelajaran 40 menit, tapi kalau kita menggunakan konseling kita dalam kelompok ini cuma 30 menit biar efektif dan digunakan sebaik mungkin. Oke. Nama saya Muhammad Hamka, biasa dipanggil Pak Hamka ya. Alamat Talun Sidokerto Pupus Sragen. Kan nama saya Muhammad Raihan Al-Ghifari, nama panggilan Raihan, alamat
Dari Klupuh ya. Mas Rehan dari. Oke. Nama saya Ahmad Berudin, biasa disebut Irul, alamat Bogorjo, Gedungan, Pupuh, Sragen. Irul dari Bogorjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Labsi, biasa dipanggil Faza, alamat Wonorejo, Jembangan, Pupuh, Sragen. Ya. Mas Faza dari Jembangan, Wonorejo. Perkenalkan, nama saya Rio Rubi Diana Said, biasa dipanggil Rio, alamat saya Sultan RT 15 Karangwaru, Klupuh, Sragen. Mas Rio, oke. Perkenalkan, nama saya Gigah Gol Gibran dari Desa Gedangan, Dentan Banaran, Pupuh, Sragen. Ya, Mas Gigah Khalil Gibran, panggilannya Gigah. Gigah. Oke, siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Dina Raffi, sering dipanggil Dena, alamat Tarungan, Klupuh, Sragen. Ya, dipanggil Dena. Dena. Oke. Sudah saling kenal ya? Oke. Pak Hamka, Rehan, Irul, Faza, Rio, Gigah, Dena. Sudah saling kenal semuanya? Oke. Kalau sudah, siap masuk ke konseling kelompok? Siap. Nanti kita mengungkapkan masalah kita masing-masing ya, masalah kalian ya, dari Mas Rehan, Mas Wirul, Mas Faza, Mas Rio, Mas Gigah dan Mas Dina. Silahkan mengungkapkan masalahnya. Terus nanti kita membahas mungkin kalau bisa semuanya, tapi kalau tidak bisa kita membahas satu masalah dulu ya. Ya, nanti kita setujui masalah siapa dulu yang kita selesaikan. Kalau bisa sampai selesai, sampai ketemu solusinya ya, sampai ketemu pemecahannya atau jalan keluarnya. Itu kalau bisa semuanya, kalau tidak satu aja dulu, karena kita menggunakan waktu konseling kita 1 jam pelajaran yaitu 40 menit, tapi yang kita gunakan betul-betul efektif adalah 30 menit supaya nanti kalian bisa istirahat, dan karena ini jam 6 bisa ikut sholat zuhur berjamaah. Oke. Sekali lagi saya tanyakan, siap mengikuti konseling kelompok? Siap. Oke. Baik. Kita mungkin dari Mas Rian dulu. Ada masalah apa silahkan diungkapkan. Oh ya, maaf. Ini karena ini di konseling kelompok itu harus, tadi sudah saya sampaikan asas-asasnya ya. Ini harus ada ikrarnya untuk menjaga kerahasiaan konseling ini. Kalian bersedia? Bersedia? Bersedia nanti mengucapkan namanya dan siap untuk mengucapkan ikrar ya. Ini saya bacakan biar tidak keliru karena harus betul ya untuk ikrarnya ya. Oke, nanti contoh menyebutkan saya Pak Hamka, dengan nanti cuma mengucapkan dulu saya Pak Hamka, saya Rehan, saya Faza, saya Irul, itu menyebutkan dulu satu-satu. Baru nanti saya ucapkan, kalian mengikuti. Siap? Siap. Dalam kelompok siap ya? Oke. Saya Pak Hamka. Saya Rehan. Saya Irul. Saya Faza. Saya Rio. Saya Gigah. Saya Dena. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun dalam kelompok ini yaitu berupa data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, ini tadi ikrar kita pegang sungguh-sungguh ya. Siap? Oke. Sekarang dari Mas Rian, ungkapkan masalahnya kalau ada. Masalah. Lupa waktu saat. Lupa waktu? Lupa waktu kalau main game. Lupa waktu kalau main game. Bisa diterangkan mungkin bagi Mas Rehan ini sampai lupa waktu kalau main game itu bagaimana? Bisa diceritakan? Kadang ya, lama main game sampai lupa lihat jam. Sampai lihat 4 jam. Makan? Ya makan ya. Lupa? Gak lupa. Alhamdulillah kalau makan gak lupa. Gini, main game itu kalau sholat masih ingat tidak? Masih Tepat waktu apa menunda-nunda waktu? tepat waktu. Adzan langsung ikut sholat berjamaah? Alhamdulillah. Main game lupa makan tidak?
Mboten. Lah yang dilupakan apa? Lupa belajar. Kadang lama main game gitu. Oh, lama main game. Ya, bisa dipahami. Oke. Silakan Mas Irul. Nah, subuh anu Pak. Apa? Telat anu Pak. Waktu ini kesiangan. bangunnya Subuh bangunnya kesiangan. Iya. Penyebabnya apa? Ya bengi turune sore Pak. Tidurnya lama apa sulit tidur? Sulit tidur. Berarti masalahnya apa? Sulit tidur. Nggih. Penyebabnya apa? Ya dereng ngantuk. Penyebab belum ngantuk itu kenapa? Apa siangnya tidur? Ya nggih, kadang siang tidur malam masih main HP gitu. Masa malam masih Malam, main HP? iya. Coba ditanya Mas Fajar, ini kok main HP itu kenapa? Main game online atau main apa? Dolanan TikTok sih Pak. Hah? Dolanan TikTok. Dolanan TikTok? Masalah ya. Bolehlah. Mas Fajar. kadang mas lain aku males belajar gitu. Masalahnya males belajar. Iya kadang males belajar. Penyebabnya apa Mas? Ya anu Mulai sekolah susah. mulai mantuk sekolah men sore kan anu pun kesel. Pulang sekolah sudah sore, sudah lelah. Berarti ikut tambahan. Iya. Tambahan sampai jam berapa? Setengah 4. Setengah 4, 3:10 ya. Pulang sampai rumah jam 3:30 gitu ya. Iya. Sudah sore, sudah lelah. Akhirnya malam males belajar gitu. Iya. Ada yang mau menambahkan? Belum ya? Ungkapan dulu aja semua ya. Nanti baru kita saling nyaut apa gitu ya. Oke. Mas Rio. Apa masalahnya? Saya cuman ngantuk di kelas. Ngantuk di kelas. Itu masalah. Bukannya nikmat ngantuk itu. Nah, ini mungkin ada masalahnya. Ada yang teman yang tahu kenapa Mas Rio bisa ngantuk di kelas? Mungkin itu turunnya jam 09.00. Tidurnya jam berapa deh? Gak tahu jam. Coba terangkan semuanya. Biasanya tidur ya batasan cuma jam 10 bangun subuh gitu. Gak turun. Tidurnya jam 10 malam. Terus Biasanya bangun subuh. bangun subuh. Lah terus kok kenapa di kelas masih ngantuk? Itu yang belum saya ketahui Pak. Hah? Yang belum saya ketahui. Apakah juga main game? Karena itu enggak. Saya Enggak. main game biasanya cuma 10 menit udah. Oh gitu. Itu aja dulu ya. Apa minum kopi? Betul. Malamnya itu loh maksudnya. Enggak. Kalau pagi minum kopi insya Allah ya jadi seger ya. Oke, Mas Giga. Kalau saya sih kurang bisa mengatur waktu, terus kadang males-malesan gitu. Kadang males-malesan. Oke. Mengatur waktu dan males-malesan. Oke. Mengatur waktunya itu mengatur waktu untuk apa? Kadang sholat ya segundur-undur, Hmm. belajar malas-malasan. Kalau belajar di rumah jam berapa? Hampir gak pernah belajar Pak. Hampir nggak pernah belajar. Ini masalah ini baru ya. Nggak pernah belajar itu masalah. Terus yang tadi, selain tadi apa? Mengatur waktu sama satunya lagi Sholat. sholat, Iya. menunda-nunda waktu sholat itu. Gitu. Kalau nggak berjamaah di masjid, kadang kita segundur-undur jamaah. Jarak rumah ke masjid berapa meter? 500 meter. 500 meter lumayan jauh. Tapi kalau saya jalan sekarang insya Allah mudah ya. Pakai sepeda motor juga bisa. Tapi jalan kaki lebih bagus lagi. 500 meter itu jalannya nggak terlalu jauh loh. Tapi terkadang kalau buatan nggak sekolah ya, Hah? ke masjid yang ada nih gitu. Jadi sih Maksudnya kalau tidak waktu misalnya Sekolah, tidak iya. sekolah sampai Sekolah. libur itu toh, Iya, iya. kamu jangan ada nih. Nah itu bisa tepat waktu malah. Tapi kan kalau udah sekolah pulang asar gitu loh Pak. Nah. Ini udah sore bundur-bundur terus gitu. Malah sholat asarmu malah molor sampai mendekati Iya. maghrib. Ya enggak, kadang jam 5. Jam 5. Setengah Jam 5 sudah mepet sekarang Mas. Sekarang maghribnya sudah Setengah 6. 6 lebih sedikit. Kalau dulu hampir mendekati jam 6 ya. Iya. Ini sudah kembali ke setengah 6 lagi atau jam berapa ini? 17:30 ya. Ya nanti kita lihat aja jadwal. Tapi sudah agak ke sini lagi, ke siang ke arah ke setengah 6. Kalau Mas Dena, Kalau masalahnya kadang sering ngantuk di sekolah, sering malas-malas gitu Pak. ada masalah yang lain mungkin belum diceritakan. Ada temannya yang tahu Ya mungkin apa? gitu doang ya. Itu doang. Iya. Cewek.
Ada yang bilang cewek, bener. Ada masalah cewek? Ngantuk di kelas. Nggih ngatur di kelas. Oke, ini menarik ini ngantuk di kelas. Seperti sama tadi Rio ngantuk di kelas, tapi kok agak disembunyikan. Untuk membuang rasa ngantukmu di kelas apa yang kamu lakukan? Apa yang Mas Dena lakukan? Izin ke kamar mandi. Terus ya ke kantin kadang, Pak. Ke kantin. Izinnya ke kamar mandi ya kalau normal itu berapa menit? 5 menit. 5 menit ya? Tapi Mas Dina ke kamar mandi berapa menit biasanya? Ayo yang tahu kalian yang teman sekelas. Ketua kelasnya siapa nih? Fajar. Oh, ya. Mas Dina kalau keluar dari kelas itu sampai berapa menit, Mas? Yo. 20 menit ada nggak? Enggak kayaknya, Pak. Nggak ada. Nih 15 menit ada? Nggih kita. Ada ya? Saya tanya, pernahkah Mas Dina 1 jam pelajaran meninggalkan kelas tanpa kembali? Belum pernah? Mosok diingat-ingat lagi sekali saja. Ada nggak Mas Dika? Satu mejanya siapa tadi? Mas Dina. Satu meja. Sama mboten Sama Faza. Sama Faza. Agil. Agil nggak ikut di sini ya. Oke. Kalau misal ditanyakan ke Agil mungkin tahu pernah. meninggalkannya tidur di kelas, Pak. Oh gitu. Iya. Tidur 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran tidur di kelas. Kadang lebih, Pak. Tapi Mas Dina punya trik yang sangat jitu. Biar tidak bosan di kelas keluar izin ke kamar mandi. Tapi setelah dari kamar mandi mampir ke kantin. Nah, ini kalau ini berulang kali berarti ya. Nah, kalau berulang kali berarti suatu masalah. Ya atau tidak? Iya. Nanti satu kelas bisa naik kelas atau lulus semua. Satu anak yang tidak lulus, kalian sebagai teman sekelas rumongso. Bahasa Jawa ini rumongso eman-eman ora. Gelo ora. Nek kancamu sak kelas sing gak lulus. Gelo ya? Gelo. Oke. Semua sudah mengungkapkan masalahnya. Nah, sekarang kita sepakati masalah siapa dulu yang kita bahas atau kita selesaikan. Ayo, yuk Pok, dari Kinan sendiri pengen 7 jari boleh nggak apa-apa? Yang dimasak. Ayo, misalnya saya buka dulu siapa yang pengen diselesaikan dulu masalahnya. Kalau nggak ada, kita sepakati. Ada tidak? Oke, kalau kita sepakati siapa? Rio sama Dina. Rio sama Dina. Oke, berdua Rio sama Dina mirip ya? Mirip ya? Kalau mirip sekarang Dina dulu apa Rio dulu? Satu jujur aja. Rio. Dina dulu. Dina dulu. Oke, siap. Dina dulu. Mirip tapi kita lebih ke Dina ya. Kalau Rio kan sama-sama ngantuknya. Nih Rio kan jarang keluar kelas ya. Oke. Nah, keluar kelas ini masalah. Mungkin dia jalan-jalan kemana ke kelas lain nggak tahu ya. Sekarang kalau sudah disepakati Mas Dina, kami minta sebagai pimpinan kelompok dalam konseling kelompok ini, semua anggota kelompok harus aktif, harus saling memberikan interaksi yang membangun dalam kelompok ini, ya. Nah, jadi nanti Mas Dina biar mengungkapkan masalahnya dan bisa memecahkan masalahnya atas. Kalau bisa dari Mas Dina sendiri yang memberikan solusi ya. Jalan keluarnya dari Mas Dina. Kalau tidak kita bantu bersama. Oke? Oke. Coba Mas Dina ceritakan lebih detail lagi atau lebih terbuka lagi karena kita tadi sudah mengungkapkan ikrar ya nah? Harus terbuka, tidak ada rahasia lagi. Paling Jarang tidur. Itu di rumah. Kayak gimana, Pak? Kayak kemalaman kadang. Di rumah tidur kemalaman. Efeknya di kelas ngantuk. Karena ngantuk atau jenuh di kelas, akhirnya keluar kelas. Izinnya ke kamar mandi. Apakah kamar mandi itu benar-benar ke kamar mandi? Kadang boten. Kadang boten. Kadang tidak ke kamar mandi. Kemana itu? Ke kantin atau ke operasi. Ke kantin atau operasi. Tujuannya untuk jajan tadi untuk menghilangkan ngantuk atau penatnya. Nah, ketika jajan ini buat jajan apa cerita nggak banyak? Jajan paling permen ben gak ngantuk terus air minum. Oh iya.
Gini weh, coba kamu ceritakan, nggak usah malu ya, kita sudah berikrar tadi dong. Cerita dari kelas itu misalnya mau kamar mandi ya, terus melipir ke kelas 7, kelas 8, terus baru ke koperasi. Setelah koperasi belum puas masih ke kantin siapa lagi untuk beli es gitu. Coba ceritakan. Ndang urutannya piye? Jadi kadang asal mau mandi terus keluar ke kantin agak lama dikit gitu Pak. Terus Di kantin ada siapa di sana? ya kadang ada anak-anak lain gitu. Ada anak lain, kelas berapa? Kelas 9 A, B, C. Oh seperti itu. Pernahkah ke kelas 7 atau kelas 8 Di untuk melihat-lihat di kelas itu? Mungkin ada anak yang ditaksir atau pengen melihat gurunya yang mengajar siapa? Pernah kan? kadang ada rasanya gitu Pak. Iya. Pernah seperti itu? Oh iya, pengen gitu itu. Itu termasuk untuk menghilangkan jenuh ya. Ayo teman yang lain coba memberi masukan kepada Mas Dena. Atau mungkin yang pernah kalian lihat sendiri ke Mas Dena. Atau mungkin ada yang menemani Irul ini, Mas Irul menemani tidak? Enggak boleh. Boleh 2 orang apa? Oh enggak boleh, cuma 2 orang. Oke, maaf. Oke. Cuma 1 anak yang izin ya. Satu izin. Nah, mungkin ada yang memberi masukan untuk Mas Dina atau ke saya atau ke ya untuk kelompok ini. Ngeten Pak. Ya, Kadang dari Mas itu Giga, monggo. Masalahnya nggih ngapunten, kadang gurune nggih bosenke. Jadi siswa kayak nggak ada sukarianya gitu. Jadi di kelasnya jenuh. Ya. Jadi nggak bisa suka, nggak bisa ceria. Jadi ada nih di kelas umur ngantuk, terus pelajaran nggak bisa masuk. Tahu-tahu suruh nyatet, suruh ngerjain gitu kan. Jadi gimana gitu Pak rasanya itu. Ya. Jadi Oh berarti ya ini memang Mas Giga menguatkan pendapatnya sama Mas Dina bahwa karena di kelas sendiri kadang kita bosan dengan cara atau metode guru mengajar. Nah kalau saya tanya ya kepada kalian, pada anggota kelompok ini, apakah ketika ada pelajaran terus diberikan ice breaking memecahkan mencairkan suasana itu, apakah kalian juga merasa berbeda? Misalnya dengan tepuk-tepuk, misalnya dengan tari pinguin atau sebagainya itu loh, apakah juga bisa mencairkan suasana di kelas? mungkin juga bisa. Bisa, Pak? karena Oh, kan bisa. Oh, iya. Mengekspresikan Betul ya. Nanti kalian usul ke Bapak Ibu guru yang mengajar, diadakan ice breaking Pak, Bu gitu. Tepuk boleh, main-main apa dulu boleh itu ya. Tuh, contoh itu. Oke. Terus untuk keluar kelas sendiri itu masalah tidak bagi kalian yang satu kelas. Satu anak keluar kelas sering banget. Keluar itu bermasalah tidak? Mengganggu kalian yang satu kelas tidak? ada yang masalah. Masalahnya bagaimana Mas Giga? Kalau enten tugas Pak, sing satu izin keluar sampai kelas langsung nurun. Oh gitu. Wah, tambah lagi masalahnya malah. Oke gini, berarti nanti dengan satu anak keluar kelas itu malah menambah masalah yang lain ya. Solusinya piye gen anak keluar kelas tadi juga sering-sering keluar kelas atau jeda? Oke. Kalau waktu istirahat mau ke kamar mandi ya segera ke kamar mandi. Betul. Kalau ngantuk cukup ke depan kelas aja kan udah jalan stafel. Rauf di situ enggak apa-apa. Terus gini ya, mungkin saya beri masukan juga ya. Anak yang keluar kelas tadi supaya jera atau malu atau mempunyai rasa sungkan harusnya misalnya apa? Membawa nama Bapak Ibu guru yang ada di kelas tadi, membawa namanya. Saya kan ditanya, "Kowe kok metu, kamu keluar kelas, siapa yang ngajar?" Lah iki carane piye gen bocah mau Contoh dikasih apa? Mungkin ada ID cardnya. ID card guru ini. Jadi kayak gini, Mas Dena. Misalnya izin Pak kamar mandi, pegang. Oke. Karena Pak guru juga tidak membawa, juga tidak bisa keluar dari kelas tersebut kan? Nah dia membawa ID card saya, ya itu berarti dia membawa nama baik saya. Nanti dia juga pikir 2 kali kalau mau muter-muter, gitu ya? Oke. Tapi kan kadang kan nggih ada siswa yang nggak bertanggung jawab gitu loh Pak. Jadi kan siswanya keliling-keliling. Iya. Tapi dengan membawa ini kan otomatis anak mikir 2 kali. Mungkin bisa lah. Oh, maksudnya seperti itu? Iya, terima kasih. Oh, bagus masukannya. Nah, ini tadi kita sudah sepakati bahwa konseling kita adalah 1 jam pelajaran dan 40 menit ya 1 jam pelajaran kita. Tapi yang efektif adalah 30 menit. Oke. Ini mungkin ada yang mau ditambahkan lagi tentang Dena yang sering keluar kelas ini. Ayo dari Mas Rian. Tadi sudah ada masukan yang hampir mengerucut atau bisa disimpulkan bahwa dengan
memberi ID card itu memberi kartu dari bapak atau guru yang mengajar itu, anak yang izin keluar itu mempunyai tanggung jawab untuk segera kembali ke kelas dan tidak keluyuran atau malah ke kantin atau ke kelas mengganggu kelas lain. Mungkin ada masukan lagi sebelum kita akhiri konseling kelompok kita. Mas Rehan ada nggak? Nggak ada. Mas Irul, Mas Fajar, nggak ada. Mas Ben Aryo, Mas Beno, yang hampir mirip belum Mas? Kamu setuju nggak kalau anak yang keluar dikasih kartu itu, setuju nggak? Setuju. Terus ngantuk di kelas itu ya harusnya bagaimana supaya tidak ngantuk? Ice breaking dari Bapak Ibu guru yang mengajar menggunakan metode pengajaran yang menarik, atau mungkin bisa pindah kelas ke kelas digital atau kelas multimedia ya, seperti pelajaran IPA itu menggunakan kelas multimedia, menggunakan LCD, menggunakan internet ya, main-main game, pakai kuis itu ya. Itu bisa tidak ngantuk. Gamenya kan game belajar. Betul. Gak terlalu sepaneng. Benar Mas Kika. Untuk Dena sendiri bagaimana? Sudah ketemu belum solusinya? Di gak ngantuk. Genjok, nek genjok ngantuk tadi seperti itu. Biar tidak keluar kelas terus sembarangan itu loh. Dengan ID card tadi setuju nggak? Setuju. Kamu dengan membawa nama baik saya keluar-keluar itu malu tidak? Malu. Malu. Akhirnya punya tanggung jawab ya. Iya. Nah ini nyatanya itu harus menggunakan rasional, menggunakan realitanya ya. Harus menggunakan kenyataan anak yang sering keluar kelas dia sedikit mendapatkan pelajaran daripada anak-anak yang berada di kelas. Benar tidak? Jika satu anak tadi sering keluar kelas, yang lain itu memperhatikan Bapak guru atau berada di kelas pun, gitu ya. Contoh, anak yang berada di kelas itu seandainya tidak belajar di rumah, dia mendengar, dia pernah menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Ketika tes bisa mengerjakan. Anak yang keluar tidak mendapat, tidak bisa mengerjakan. Akhirnya nilainya jelek. Ini realitanya seperti itu. Iya loh. Terus responsibility, tanggung jawabnya. Anak yang sering keluar kelas itu mempunyai tanggung jawab atau tidak? Punya. Yang sering keluar kelas kok tidak punya tanggung jawab. Tugas pelajar adalah belajar. Iya atau tidak? Nah, seperti itu. Berarti bisa menggunakan kenyataannya, realitanya bisa digunakan. Anak yang sering keluar kelas akan ketinggalan pelajaran. Nek sing siji gak lulus otomatis teman yang lain juga nggak enak ya. Harusnya. Nah, berarti tanggung jawab satu kelas untuk mengingatkan Mas Dena, dan salah satunya biar dia punya tanggung jawab, dia harus membawa kartu atau diberi kartu oleh Bapak Ibu guru ketika izin. Itu cocok? Nah, cocok usul ning Pak Guru atau Bu Guru yang masuk di dalam kelas. Untuk memberi izin itu harus angel, apa jenis angel bahasa sulit, bahasa susah atau mempunyai aturan yang tegas ketika memberi izin. Terus untuk pelajaran supaya tidak ngantuk, tidak membosankan, kita apa tadi? Diberikan ice breaking atau permainan seperti itu. Atau kuis-kuis yang ada materi dan ada permainannya. Oke. Terima kasih. Bisa disimpulkan untuk ini, untuk konseling pada siang hari ini? Siapa? Coba Mas Gigah menyimpulkan hasil konseling kita ini. Ya untuk kedepannya semoga yang sering keluar kelas lah lebih perhatian ke pelajarannya, punya tanggung jawab. Betul, tanggung jawabnya. Betul. Jadi nggak seenaknya kesana kesini ganggu kelas yang lain. Betul. Untuk Bapak Ibu guru contoh. Bapak Ibu guru memberikan permainan yang sedikit lah, menyenangkan murid-muridnya walaupun hanya sedikit tapi sangat berarti ya. Terus untuk memberikan efek mempunyai tanggung jawab atau apa? Bukan jera ya, mempunyai rasa tanggung jawab dan membawa nama baik Bapak Ibu guru apa? Anak yang keluar harus membawa kartu ya, seperti itu. Ya. Bisa? Bisa. Karena dikai ngono kuwi lega ora, Mas? Iya, lega. Lega ya.
Nek sana guru di Senen tok gak mau ya. Seneng kuwi guru metu wae, ijen wae kamar mandi wae, jajan wae ora ngerti gitu ya. Oke, kalau begitu bisa konseling kelompok pada siang hari ini sudah bisa kita tutup akhiri ya. Karena waktu juga sudah habis, ini sudah mau adzan duhur atau sudah mau istirahat sholat duhur. Oke. Coba kita tutup pertemuan atau konseling kita ini dengan berdoa. Coba dipimpin Mas Faya. Untuk mengakhiri kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah mengikuti konseling kelompok dengan bagus, telah membina, membangun dinamika kelompok yang baik ya, saling berinteraksi, saling memberikan masukan. Nah, ini walaupun dari kelompok ini ada 6 anggota yang mempunyai masalah yang berbeda-beda, tapi kita menyelesaikan satu masalah dulu sesuai dengan waktu yang kita sepakati ya. Kita sepakati adalah 1 jam dan 30 menit yang benar-benar kita gunakan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.